Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial tentang alur pelayanan rawat inap untuk pasien persalinan. Ya, langsung saja. Di sini saya sudah mempunyai contoh pasien dengan nama Nyonya XXX ya. Nah, ini si pasien ini pertama dia berobat, ceritanya berobat ke poli. Oke. Nah, dia berobat ke poli. Nah, dari setelah dia berobat ke poli, ternyata si pasien ini diharuskan untuk mau persalinan, baik itu SC ataupun persalinan yang lain. Ya. Nah, untuk di sini untuk pendaftarannya ke rawat inap itu caranya pertama klik kanan. Ya, lalu setelah klik kanan pilih cari atau namanya set status, lalu pilih status dirawat. Nah, di sini kita diharuskan untuk input kamar inap pasien. Ya, di atas ada informasi nomor rawatnya, lalu nomor RM, dan lalu ini nama pasiennya. Ya, nah karena ini pasien persalinan dari poli, berarti si pasien tersebut pertama harus kita daftarkan dulu ke ruang VK atau IGD VK. Ya, kita cari di sini di keyword dengan keyword VK. Ya, di sini muncul. Di sini ada ruang IGD VK dan ada 6 ini ya. Ya, 6 bed ini. Nah, 6 bed ini ada 5 bed yang dia kelasnya kelas utama, 1 bed kelas VIP. Oke. Jadi nanti teman-teman, jika pasien tersebut itu kelas 1 sampai kelas 3 ya dirawatnya, itu pilih kelasnya kelas utama. Oke, dan pilih status kamarnya yang kosong ya. Nah, jika pasien itu pasien VIP ya, berarti pilih ruang IGD VK nya yang VIP, karena di sini ada perbedaan harga antara yang kelas yang biasa dengan kelas VIP. Oke. Misalnya ceritain si pasien ini kelas 3 lah ya, kita pilih yang paling atas saja. Cara pilihnya sama dengan menggunakan tombol spasi. Oke, lalu dimasukkan diagnosa awal masuknya, misalkan kita isi dengan strip, lalu tanggal dan jamnya kita biarkan seperti ini. Tapi teman-teman, jika misalkan teman-teman tidak menginputnya secara real time, berarti nanti saat menginput kamar inap pasien, di sini harus ditentukan tanggal dan jam si pasien itu masuk ke ruangan tersebut ya, karena nanti berpengaruh kepada lama rawat inapnya. Oke. Nah, jika sudah selesai, maka teman-teman klik simpan. Oke, jika sudah, klik tutup. Nah, sampai sini untuk petugas FO rawat inap ataupun rawat jalan, tugasnya selesai untuk mendaftarkan ibunya ke ruang VK. Nanti selanjutnya dari ruang VK yang akan melanjutkan jika si pasien ini dia melanjutkan pindah atau transit ke ruang OK, atau dari VK langsung ke kamar inap lantai 2. Oke. Nah, sekarang kita mendaftarkan pasien bayinya dari si Nyonya XXX ini. Oke. Ya, caranya teman-teman daftarkan dulu ya. Jika pasien itu belum terdaftar di RM-nya, di nomor RM, berarti kalian input dulu pertama ya data bayinya. Oke, di sini saya sudah buatkan contohnya.
Ya, ini namanya saya kasih contoh bayi Nyonya XXS, kita pilih. Lalu di sini dokter ditujunya boleh dokter ditujunya ini langsung dokter DPJP si pasien. Ya, berarti dokter anak bisa dengan dokter Fajar dia atau dokter Misin. Kita pilih dengan dokter Fajar aja. Nah, lalu unitnya pilih unit yang rawat inap. Jadi teman-teman untuk mendaftarkan bayi Nyonya yang baru lahir, oke, ini kalian harus daftarkan rawat jalan dulu. Meskipun di lapangannya si pasien ini saat dia dilahirkan langsung ke Perina rawat inap ya, tapi secara sistem di Kanja semua pasien rawat inap harus melalui proses rawat jalan terlebih dahulu. Jadi mau nggak mau kita daftarkan si bayi ini ke rawat jalan dulu. Tapi nanti untuk unitnya, untuk bayi Nyonya yang baru lahir itu pilih unitnya rawat inap. Oke. Jenis bayar disesuaikan dengan jenis bayar ibunya. Ya, jika sudah selesai, klik simpan. Nah, sudah selesai. Ini muncul bayinya XXX. Nah, selanjutnya kita daftarkan lagi si bayi ini ke rawat inap. Tapi di sini karena si bayi ini sebelum dia ke Perina, dia kan ada di VK dulu. Jika misalnya dia lahiran di VK ataupun di OK dulu, dan di OK itu dia ada masuk ke ruang resusitasi bayi dulu, dan di situ ada tarif untuk tarif ruangan resusitasi bayi. Jadi pertama teman-teman ini daftarkan dulu si pasien ke ruang resusitasi bayi. Oke, langsung aja. Caranya sama, klik kanan, cari set status, lalu pilih set statusnya dirawat. Di sini pilih kamarnya, ada namanya di sini keywordnya resusitasi. Oke, nah di sini ada satu kelas utama 200.000 ya, terus kamarnya kosong. Ini kenapa satu saya sediakan bednya emang sengaja karena nantinya si pasien ini setelah di ruang resusitasi bayi langsung dipindahkan lagi ke ruang Perina ya, karena setiap pasien yang dia habis ruang resusitasi bayi pasti dia ke Perina ya. Oke. Nah, setelah dia ke ruang resusitasi bayi, kita pilih dulu dengan sama mas, kita strip aja contoh tanggal dan jam ini biarkan. Nanti teman-teman jika misalkan tidak real time sama harus disesuaikan ya tanggal dan jamnya karena mempengaruhi dengan nama inapnya. Lalu jika sudah, klik simpan. Nah, setelah diklik simpan, ini kan si pasien sekarang ruangannya ada di ruang resusitasi bayi. Oke. Nah, teman-teman FO rawat inap maupun rawat jalan ya, di sini langsung saja si pasien ini pindahkan ke kamar Perina, ruang Perina. Caranya diklik dulu si pasiennya sampai warna merah si hurufnya, lalu klik pindah. Di sini muncul form pindah kamar inap pasien. Lalu di kamar, kolom kamar kita pilih cari ruang Perina. Nah, ruang Perina di sini ini untuk istilahnya bayi yang baru lahir, bayi sehat ya, maksudnya yang bayi masih observasi. Nanti beda lagi kalau misalkan ini bayi sakit, nama ruangannya itu kufis atau box. Nah ini, atau ada inkubator ya. Tapi teman-teman FO itu pertamanya langsung daftar aja ke Perina ya. Jika nanti pasien si bayi itu sakit, yang memindahkan si pasien itu ruangnya ke kufis box atau ke inkubator itu nanti petugas perinatologi ya. Jadi untuk petugas pendaftaran dari dia di ruang resusitasi, pindahnya pasti selalu ke ruang Perina. Oke. Nah, di sini cari status kamar yang kosong, misalnya kita pilih yang atas. Lalu tanggal jam nanti disesuaikan, kita biarkan seperti itu. Lalu ini yang penting di sini ada pilihan pindah. Oke.
di sini ada 4 pilihan pindah. Saya coba jelaskan satu-satu biar nanti teman-teman tidak salah pilih karena sudah paham artinya. Nah, untuk yang nomor 1 ini kamar, jika misalkan pilih yang ini nomor 1, maka kamar inap sebelumnya akan dihapus. Jadi kamar inap ruang resusitasi bayi ini akan dihapus dan pasien dihitung menginap mulai saat ini, dan berarti lama inap sebelumnya atau status inap sebelumnya pun dihapus. Oke, di sini ada dalam kurung kamar inap lama dihapus dari billing, jadinya di billing pun nanti ruang resusitasi bayi akan dihapus. Oke, dan ini tidak cocok untuk kasus yang sekarang kita mau pindah ruangan. Oke, jika nomor 2 ini kamar inap sebelumnya diganti kamarnya dengan kamar inap terbaru dan harga kamar menyesuaikan harga baru, ya. Jadi kalau misalkan yang nomor 2 ini dia kamar inap sebelumnya diganti dengan kamar inap yang baru, misalkan ruang perina, dan harga kamarnya nanti menyesuaikan dengan harga yang terbaru, berarti harga ruang perina. Dan ini pun kurang sesuai, ya. Jadi jangan pilih nomor 2. Nah, kita pilih yang nomor 3. Nah, itu nomor 3 ini kamar inap sebelumnya distatuskan pindah. Jadi statusnya nanti pindah untuk kamar inapnya. Ya, nanti di samping sini ada kolom tabel status rawat. Nanti di situnya pilih tulisannya pindah. Terus lama inap dihitung. Nah, ini ya kenapa kita pilih nomor 3, karena jika misalkan dia pindah ruangan ke ruangan terbaru, lama inapnya yang sebelumnya harus masih dihitung dan pasien dimasukkan ke kamar inap yang baru. Jadi pasien nanti dimasukkan kamar inap ruang perina yang baru, ya. Kalau nomor 4 sama kayak nomor 3, cuman kamar inap sebelumnya mengikuti harga tertinggi. Jadi kalau misalkan harga sebelumnya 500, yang baru 200, dia kamar inapnya biayanya akan mengikuti yang lebih tinggi, dan itu nggak sesuai. Jadi yang paling sesuai untuk pindah ruangan ini yang nomor 3. Oke, ini untuk kasus jika si pasien itu pindah ruangan dari transit dari ruang 1 ke ruang yang lain. Oke. Tapi ini pun juga sering terjadi, anak-anak pendaftaran salah memasukkan kamar atau mendaftarkan kamar inapnya. Misalkan si pasien ini harusnya masuk ke ruang Nabawi 3B, misalkan yang sebelumnya contohnya ya. Tapi kalian masukin ke ruangan Nabawi 2B. Itu pun salah kan? Nah, nanti kalian pilih pindahnya kalau yang kasus seperti itu, kalau salah input, itu nomor 1 cocoknya, karena kamar inap sebelumnya akan dihapus dan lama inap pun dihitung mulai saat ini. Kamar inap lama pun dihapus dari billing. Oke, itu untuk salah input. Tapi untuk pindah ruangan dari ruangan 1 ke ruangan lain, emang betul itu dia pindah. Oke, itu pilih yang nomor 3, ya. Lalu jika sudah, kita klik simpan. Nah, jika misalkan kalian lihat ke pinggir, ini oh bentar, kita lihat di tanggal masuk kok. Di sini juga kalau misalkan kalian pilih pencarian belum pulang, maka yang muncul akan 1 pasien saja, tidak kelihatan kamar inap sebelumnya yang pindah. Tapi kalau misalkan kalian pilih di pencarian tanggal masuk, kita checklist, nah maka akan ada 2 pasien. Dan teman-teman jangan kaget, ini bukan artinya dia dihitung ada 2 pasien dalam satu billing, tapi di ruang resusitasi sebelumnya ini dia status pulangnya pindah kamar, artinya biar ada riwayat kalau misalkan si pasien ini memang pindah kamar, ya. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman ngeliat di tanggal kalau pencarian tanggal masuk ada 2 pasien ini, jangan panik, bukan artinya ini si pasien ada 2 terhitung 2 pasien, ini tetap 1 pasien.
Cuman di sini melihatkan riwayat kalau misalkan sebelumnya dia pernah ke ruang resusitasi bayi dan sekarang sudah pindah kamar ke ruang perinatologi. Oke. Ya. Nah, sampai sini teman-teman pendaftaran tugasnya selesai untuk mendaftarkan tadi ibunya dan ini bayinya. Ya. Selanjutnya jika si bayi ini nanti pindah dia ke ruang rawat ibunya alias digabung, itu nanti urusannya dengan perinatologi karena unit perinatologi yang lebih tahu kapan si bayi ini pindah atau rawat gabung dengan ibunya, atau si bayi ini malah dia dirawat sakit, ya artinya nanti dia pindah ke inkubator atau ke kufis. Ya, jadi untuk teman-teman pendaftaran cukup mendaftarkannya sampai sini. Untuk ibu tadi sampai VK, ya kita lihat tanggal masuk hari ini semuanya. Nah, ini di ibunya ya, Nyonya XXX. Teman-teman pendaftaran cukup mendaftarkannya sampai VK doang, ya. Kalau untuk bayinya nanti teman-teman harus ke ruang resusitasi bayi dulu. Pertama masukin ruang rawatnya, lalu nanti ke ruang perina. Ya, jadi pokoknya pendaftaran mendaftarkan pasien rawat inap untuk kasus persalinan ibu dan bayi, ya. Itu untuk ibunya cukup didaftarkan sampai ke VK. Untuk bayinya didaftarkan dulu pertama ke ruang resusitasi bayi, lalu langsung dipindahkan ke ruang perina tanpa menunggu si pasien atau keluarga pasien menyerahkan memo kalau misalkan si bayi sudah lahir, ya, yang biasanya si pasien suruh menyerahkan ke petugas pendaftaran, ya. Jadi langsung aja dipindahin ke ruang perina. Untuk cetak labelnya gimana? Masih sama, tidak ada pengaruhnya ke cetak label. Ya, jadi kalian masih bisa cetak label ke sini, masih sama lah ya. Nanti kalian masih sama. Untuk bayinya pun sama. Nanti kalian masih bisa mencetak label. Oke, mungkin cukup sekian untuk cara pendaftaran pasien rawat inap untuk kasus pasien persalinan, ya. Untuk pasien untuk pasien nanti yang umum atau maksudnya rawat umum di lantai 3, kalau misalkan dia dari poli, ya nanti langsung berarti didaftarinnya ke kamar inapnya di lantai 3. Ya langsung. Sama pun jika misalkan dia nanti pasien persalinan datang dari IGD, tetap berarti si FO daftarnya ke IGD aja, cukup ke IGD, ya. Cuman mungkin nanti dari pendaftaran tetap harus ke rawat jalan dulu untuk jika si pasien datang dari IGD bukan dari poli. Nanti pendaftaran dulu ke IGD, di sini unitnya pilih IGD, ya, baru dirawat inap daftarkan ke ruang IGD VK. Oke, cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.